Indonesia Law Grant 2024, non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Mutiara semua. Eh, kita kembali lagi bertemu di acara live Bicara Tani, ya. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu petani milenial dari Garut, ya. Namanya adalah Kang Obur Bahtiar, ya. Beliau ini petani muda yang memanfaatkan lahannya untuk membudidayakan tanaman hortikultura yaitu cabai, tumpang sari dengan bunga kol. Hmm. Jadi dengan kombinasi dua buah tanaman ini atau lebih itu akan lebih menghasilkan pendapatan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kang Oboy, ya sebutannya kita kali ini panggilannya sore ini. Saya mengingatkan semua pada sahabat Mutiara untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Oke, media sosial kami yang lain bisa dilihat pada deskripsi video layar Anda saat ini ya. Jadi pada sahabat Mutiara semua yang nantinya akan mengajukan pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar. Nanti pada sesi kedua kita akan membahasnya bareng-bareng dengan Kang Oboy. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kang Oboy, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Ini di sana cuacanya gimana ini? Mendungkah, cerah, atau gimana nih Kang Oboy? Ini kalau cuacanya, Pak, lagi agak mendung ini. Oh Habis gitu. hujan soalnya. Ya, sejuk, Pak, sejuk Iya. cuacanya. Oke. Tepatnya di mana nih Kang Oboy lokasinya? Lokasinya saya, Pak, Hmm, di hmm, Kecamatan Lewigong, Pak. Kecamatan Lewigong, Kabupaten Garut. oke oke oke. Jadi mungkin tidak jauh juga dengan sahabat mutiara yang lain yang saat ini sedang mengalami musim penghujan juga ya. Nah ini Iya, cocok ini. Kita akan iya, bahas terutama tentang tebang sari cabai dan bunga kol ini Kang Oboy. iya, Pak. Hmm. Kang Oboy, ini saya Iya, Pak. ingin mendengar cerita awal mula Kang Oboy kok bisa memutuskan terjun ke dunia pertanian ini. Inspirasinya dari mana Kang Oboy? Silakan. Baik, Pak. Kebetulan saya ini lahir dari keluarga besar petani ya, Pak. Dan saya juga tinggal di suatu desa yang warganya itu mayoritas berprofesi sebagai petani ya. Kebetulan saya sendiri juga memiliki ketertarikan pada sektor pertanian ini karena saya pribadi berpandangan bahwa sektor pertanian ini cukup menjanjikan juga ya Pak dari sisi ekonomi. Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar Pak. Oke oke. Jadi sejak tahun berapa ini mulai bertanam? Eh, Kebetulan untuk awal mula jadi petani itu Pak tahun 2009 ya 2009 itu masih ikut orang tua ya Pak 2009. Hmm, Nah, untuk mandirinya saya di tahun 2010 Pak. Jadi 1 tahun ikut dulu keluarga, ikut dulu orang tua ya Pak belajar hmm. dulu gitu. 2010 mulai mandiri Pak. Oke oke oke. Berarti sekarang berarti sudah mandiri lepas dari orang tua ya Kang Oboy ya. Iya Pak, Hmm. iya Pak. Nah, sudah berkeluarga belum Kang Oboy? Kebetulan belum Pak, belum Pak. Cocok ini bagi sama Tutiara yang
perempuan ini yang suka bertani ya, Kang Oboy ini sosok yang petani milenial yang mau kerja keras. Jadi siapa tahu nanti bisa berjodoh. Nah, Kang Oboy, ini saya Iya dengar-dengar Pak. kan dulu di wilayah Kang Oboy ini petani itu menanamnya tanaman pangan ya, seperti jagung, padi. Iya, Nah, iya. apa yang menjadi dasar Kang Oboy memulai merintis menanam komoditi hortikultura seperti cabai dan bunga kol? Ya, ya baik Pak. Saya sendiri menilai Pak, di wilayah saya itu cukup berpotensi juga Pak untuk ditanamin beberapa komoditas selain komoditas tanaman pangan. Kebetulan di wilayah saya ini memiliki ketinggian 650 mdpl ya Pak kurang lebih. Jadi ini suatu lingkungan yang menurut saya bisa juga kita manfaatkan untuk budidaya tanaman lain selain tanaman pangan. Jadi nantinya kita kan kalau kita menanamnya itu lebih dari satu jenis kan ini kan berpotensi juga untuk menambah keuntungan bagi petani, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, oke, oke. Nah, ini jenis tanamannya kok yang dipilih cabai dan bunga kol. Ini Ya, apa alasannya, Kang Oboy? ya. Yang pertama mungkin Pak cabai ya. Cabai Nah, ini Pak menurut saya jadi salah satu tanaman hortikultura yang cukup menguntungkan juga Pak untuk dibudidayakan karena permintaan pasarnya yang cukup tinggi Pak. Lepas dari apa dinamikanya ya Pak terkait masalah harga, tingkat serangan hama gitu Pak. Itu kan baik lagi ke kitanya ya Pak. Bagaimana kita menyikapi tantangan tersebut Pak. Gitu. Lalu kenapa saya mencoba melakukan budidaya dengan tumpang sari? Karena menurut saya kan baik lagi kepada awal Pak, budidaya tanaman hortikultura ini eh, cukup beresiko juga Pak, memiliki resiko tinggi. Selain di budidayanya, kita juga kan harus menghadapi fluktuasi harga Pak yang itu sering sekali terjadi Pak di luar kendali petani ya. Makanya hmm, tumpang sari ini saya pikir bisa menjadi salah satu strategi untuk mensiasati fluktuasi harga, di mana ada salah satu tanaman yang mengalami penurunan harga, ya kita mesti punya harapan dari tanaman yang lainnya seperti itu Pak. Dan metode tumpang sari ini pun eh, saya pikir bisa mengoptimalkan Pak, mengoptimalkan produktivitas lahan. Di iya, 1.000 meter iya, itu iya. kalau kita tanam cabai hanya beberapa populasi saja, kalau kita tambahkan lagi tanaman tumpang sari kan bisa bertambah gitu Pak, seperti itu. Hmm. Lah ini kan antara cabai dan bunga kol ya. Kira-kira Ya, penanamannya bagaimana ini? Atau bisa dijelaskan dari awal pengolahan lahannya, Kang Oboy? ya, Nanti ya, kok apakah cabai dulu ataukah bunga kol? Nah, ya. persiapan lahannya bagaimana dari awal? Ya. Silahkan, Kang Oboy. Mungkin untuk persiapan lahan ya itu kita seperti biasa Pak, seperti yang dilakukan petani-petani lain juga itu kita olah lahan, kita tambahkan pupuk dasar seperti kohe ayam atau kohe kambing Pak. Dan itu kita juga Hmm, tambahkan produk dari Mutiara yaitu Merauke Fosfat Pak sebagai pupuk dasar. Nah, hmm, kemudian untuk pola tanam ya kita tanam cabai dulu ya Pak. Tapi kayaknya sih ada beberapa petani yang menanam kembang kol dulu. Tapi kalau mungkin kalau untuk saya nanam cabai dulu Pak. Jadi nanti hmm, cabai lebih dulu tanam di usia 20 hari setelah tanam baru masuk kembang kol Pak. Dengan tujuan supaya nanti di usia generatifnya itu bersamaan Pak. Kalau misalkan kita tanam kembang kol di usia pada saat usia cabai 20 hari setelah tanam, nanti ketika cabai masuk usia 45 hari setelah tanam, kembang kol jadi masuk usia 25 hari setelah tanam. Jadi kedua-duanya itu masuk fase generatif. Seperti itu Pak. hmm. Jadi di pemupukannya pun itu kan kedua tanamannya ini akan membutuhkan unsur hara yang sama Pak. Jika cabai membutuhkan unsur hara kalium dan fosfat pada usia generatif, kembang kol pun sama. Dia membutuhkan fosfat dan kalium juga. Mungkin seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Nah ini pasangannya cabai dengan kembang kol loh. Kok nggak Iya. pilih cabai dengan apa sayuran yang lain atau jenis tanaman lain? Iya. Alasannya apa? Ya. Mm-mm.
kembang kol ini kan Pak relatif lebih cepat ya daripada tanaman cabai. Jadi petani Betul. bisa lebih dulu sebelum panen cabai kan bisa panen kembang kol dulu meskipun tanamnya lebih dulu cabai Pak. Jadi Oke. nanti Ah, ya jika cabai rata-rata kan panennya itu usia 90 hari ya Pak. 90 hari, kembang kol nanti di usia 70 hari atau 65 hari itu kembang kol sudah panen. Jadi sebelum panen cabai kita panen kembang kol dulu Pak. Lalu oh apa? iya 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 Ya, iya. lalu kenapa saya memilih kembang kol? Mm-mm. Kembang kol itu kan posisinya Pak ada di bawah tanaman cabai. Posisinya itu. Betul. Iya. Ya, posisinya di bawah tanaman cabai Pak. Jadi kita tidak perlu repot juga memasang apa ajir atau lanjaran. Selain itu Ah, kan ah, ah. pada saat spray Pak, itu kan si dropletnya itu ketika kita spray Hmm. tanaman cabai, dropletnya itu daripada kita terbuang sia-sia Pak, kan pasti ada aja kan Hmm. yang percikannya itu kan ke Iya tanah nyebar atau gitu ya. kena, Oh. ya Pak. Nah kan kalau kita siapin di bawahnya itu tanaman kembang kol, itu kan percikannya itu kan bisa netes ke tanaman kembang kol Pak, jadi lebih efisien juga Pak. Jadi eh, pestisida itu, dropletnya itu tidak banyak yang terbuang sia-sia Pak. Oke, setuju. Ya, Setuju banget Kang Oboy. ya Pak. Iya, iya. Jadi petani itu kayak Kang Oboy, jadi harus cerdas, inovatif. Jadi bisa efisiensi ya dari segi pengobatan, terus juga Ya, pemupukan mungkin ya. iya, Mm-mm. iya pemupukan gitu. Nah, kalau cabenya dipilih cabai yang jenis apa nih Kang Oboy? Cabainya Pak, saya nanam cabai keriting Pak. Varietasnya Mm. sebutin juga Pak. Monggo Varietasnya. silakan. Barangkali tanam sahabat mutiara yang lain ya, yang dengan DPL yang sama, pengen nyoba yang Oh jenis yang ya, sama, kita nggak ya, masalah. Ya. ya. Hmm. Kebetulan Pak, saya sejak 2 tahun terakhir itu menanam cabai varietas Tangguh F1 Pak. Hmm. Tangguh F1 karena dia ini memiliki ketahanan virus yang cukup tinggi Pak. Saya sebetulnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan juga karena di lingkungan saya itu sudah termasuk endemik virus Pak. Jadi kita pilih Hmm. tanaman yang memiliki ketahanan virus yang cukup tinggi, Pak. Seperti itu. Hmm. Nah, kalau untuk bunga kolnya pakai yang jenis apa Kang Oboy? Kalau untuk kembang kol, saya memakai jenis Giga F1, Pak. Oh, itu Giga masuknya F1. dataran menengah berarti ya? Dataran menengah Ya, ya. ya Giga F1 Hmm. ini cocoknya ditanam di dataran menengah, Pak. Hmm. Nah, ini Kang Oboy kan kalau untuk cabai sendiri itu metode pemupukannya berarti disamakan dengan bunga kolnya ya, karena kan satu Iya, Pak. mungkin satu lahan gitu. Iya, Mm, samakan juga, Pak. ada ini dari awal bisa dijelaskan mungkin kan Oboy gambaran aja sedikit. Pupuk susulan, Pak. Boleh. Ya, kalau untuk pupuk susulan, Pak, untuk cabai saya menggunakan NPK 16 ya, Pak, di usia vegetatif. Ditambah karate broni, ditambah juga pemakaian asam humat Pak kalau untuk di masa vegetatif. Kemudian untuk secara garis besarnya untuk di apa di fase generatif saya menggunakan NPK grower sama ini karate plus boroni juga Pak. Untuk pupuk kocornya ya Pak, itu untuk pupuk Mhm. kocor. Kalau untuk pupuk foliarnya saya menggunakan Merauke MAP sama Merauke Vitoplex Pak di usia vegetatif. Hmm. Sedangkan untuk di fase generatif saya menggunakan Merauke MKP plus Vitoplex, Merauke Vitoplex. Oke, oke, oke. Jadi pemupukannya selang berapa hari sekali, Kang Oboy? Untuk pemupukan Pak, Hmm? yang makro 1 minggu sekali ya Pak. Kalau yang mikro seperti Hmm. Pitoflex itu 2 minggu sekali Pak. Interval 2 minggu sekali Oke, kayak kalau yang mikro. Ya. ya, ya. Nah, Kang Oboy biasanya kalau dalam satu rentang satu kali tanam ya, itu Kang Oboy bisa Hmm. memetik berapa kali petikan? Rata-rata 13 kali petikan ya Pak. Interval 5 hari sekali. Hmm. 13 kali petikan Pak. Kalau Oh untuk iya. cabai ya. Ya. Hmm. Nah, Kang Oboy kalau untuk selain
berpasangan dengan kembang kol, bunga kol. Ya. Pernah nggak Kang Oboy ini mencoba tanaman lain tumpang sarinya, cabai dengan apa gitu misalnya? Oh ya, pernah juga Pak. Kebetulan saya tidak cuma tanam cabai dan kembang kol. Kebetulan saya nanam Hmm, timun juga Pak, ada kacang panjang. Kalau untuk hmm. tanaman tumpang sari, paling saya mencoba timun dengan cabai Pak. Kadang ada cabai juga, cabai dengan kacang panjang, cabai dengan kacang buncis Pak. Pernah juga. Lah itu kan kalau misal cabai dengan mentimun, cabai dengan kacang panjang kan butuh lanjaran semua. Itu bagaimana ini Ya, budidayanya? eh, kalau untuk timun dengan cabai ya Pak ya, itu kita tanam dulu Hmm. timun Pak. Tanam timun dulu. Tanam timun dulu, nanti di usia menjelang panen, tanaman timun menjelang panen, kita baru masuk tanaman cabai Pak. Jadi Oh, ya seperti itu Pak. Jadi nanti timunnya panen, nah itu eh, cabai masuk. Jadi dia itu masuk di masa pertumbuhan vegetatif, cabainya, tomatnya, timunnya, maaf, timunnya masa panen seperti itu Pak. Kan kalau timun kan cepat Pak ya masa panennya, paling iya. sekitar 20 hari, Betul. 20 harian ya, 20 harian lah gitu. Hmm. Itu kan juga meminimalisir ini Pak, kan biasanya kalau yang tanam cabai itu sekarang kendalanya Pak, kalau awal tanam itu yang di medium biasanya di pas pindah tanam itu tanaman stres Pak, karena terlalu teriknya terlalu panasnya terlalu terik ya Pak. Hmm. Panasnya. Nah, kalau kita ada naungan mentimun itu teduh Pak. Jadi dia tidak terlalu stres juga dengan kondisi cuaca. Oh, iya, 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 iya. Jadi pelajarannya juga nanti bekas mentimun dipakai untuk cabai juga ya. Ya, nanti tinggal dipindahin aja Pak. Jadi pas waktunya itu lanjarannya timunnya habis, jadi lanjarannya kita tinggal pindahin aja. Tinggal digeser aja sih sebetulnya. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini mungkin alternatif lain ya, Sobat Mutiara. Selain dengan bunga kol, ini tebang sarinya juga bisa dengan tanaman mentimun atau yang lain. Monggo silakan sesuai selera gitu ya. Ya, paling Pak yang perlu diperhatikan itu dalam apa? Ah, Yang perlu diperhatikan dalam metode tumpang sari ini yaitu jarak tanam, Pak. ah, Jarak tanam dan usia oh, iya, penanaman iya, ya. iya. Dan usia Iya, penanaman, Pak. Karena kan ini kan perlu intensitas cahaya juga, Pak. Tanaman yang lainnya itu jangan sampai betul. kita ya jangan sampai kan ini apa salah satu tanamannya itu ada yang kekurangan sinar matahari. Seperti itu, Pak. Jadi Iya, dan iya, di iya, apa cocok. jarak tanam juga kan ini berpengaruh pada ini, Pak. Serapan unsur hara. Hmm, Serapan unsur hara. Jadi jangan sampai ada salah satu tanaman yang kalah dalam penyerapan unsur hara, Pak. Jadi diusahakan khususnya di kembang kol sama sama cabai ya, Pak. Seperti yang saya hmm. tadi jelaskan, Pak. Jadi kembang kol masuk di usia 20 hari cabai. Cabai baru 20 hari setelah tanam baru masuk kembang kol. Jadi dia masuk di fase generatifnya itu bersamaan, Pak. Jadi serapan unsur haranya nanti tidak ada yang kalah, Pak. Seperti itu. Mungkin ya bisa dikoreksi juga, Pak, kalau saya salah itu. Ya, Iya ya, setujulah saya setuju sama Kang Oboy, cocok itu. Jadi ya, jarak tanam itu perlu perhatikan karena kan ya masing-masing jenis tanaman ini kan juga harus membutuhkan sinar matahari sebagai eh, istilahnya pemasok untuk membuat proses fotosintesa sehingga pertumbuhan ya, tanaman juga tidak akan terganggu gitu. iya, Nah, Kang Oboy, ini kendala setiap ada ini kan pasti ada kendalanya. Ya ya. mungkin dari hama penyakitnya atau gimana ini kalau tumbang sari ini kendalanya apa aja menurut eh, yang telah diamati oleh Kang Obe selama ini kendala tumbang sari ini apa aja? Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, Pak, paling di intensitas saya aja sih, Pak. Hmm, Seperti itu dan apa perkembangan hamanya juga Pak kan semakin lembab kan itu semakin tinggi Pak, terutama di jamur ya. betul. Ya makanya Hmm. ini perlu diperhatikan juga jarak tanam itu supaya nanti kelembabannya tidak terlalu lembab, Pak. Supaya Yang apa dipakai Kang Obe berapa berapa kali berapa jarak tanamnya cabenya? kalau untuk cabai yang pola single row Pak yang di tengah itu satu baris itu Hmm. jaraknya 50 karena kan nanti Hmm. kan si kembang kol ini Pak di usia 70 hari itu kan sudah panen.
Nah, di waktu Betul. cabai masuk masa pematangan buah, Pak, itu kelembabannya sudah berkurang kan, Pak? Udah leluasa lagi tuh, Hmm. karena kebangkolnya sudah habis. Karena Ya, kan ya, ya, ya. rawan-rawannya itu kan seperti antraknosa itu ya, Pak. Antraknosa itu kan dia eh, apa kenanya itu di waktu masa panen, Pak, biasanya gitu, Hmm, hmm, hmm. dominannya. Ini kan Iya. kita kelembabannya kan dikurangi karena apa kebangkolnya sudah kita panen gitu. Kalau pakai Sigero itu lebar bedengannya berapa Kang Obe? Lebar bedengannya, Pak, 1 meter. Oh, 1 meter. Oh, Iya, pinggirannya kita kasih kembang kol satu gitu meter ya? aja. Iya, pinggirnya kita kasih Ya. kembangkol, Pak. Tengahnya berarti single row cabai, jarak tanamnya itu 50 cm. Iya, Antar bedengannya berapa senti berarti? antara bedengan dikasih 40 atau 50 aja, Pak. Tergantung kondisi cuaca, Pak. Kalau misalkan di musim penghujan kita lebih lebarin lagi, Pak, jarak antar bedengannya. Hmm. Kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau ya bisa kita dirapatkan lagi ya, Pak. Tapi ya diusahakan ya di ini apa di ideal mungkin lah supaya bisa mengurangi tingkat serangan hama lah. Iya, iya. Nah, kalau luas lahan sendiri yang Kang Oboy tanam sekarang ini sampai berapa? Sedikit, Pak, Pak, yang saya sendiri sih cuma 8.000 meter, Pak. Sedikit lah yang saya. Ya enggak no, 8.000 meter ya lumayan. Iya, Pak. Nggak sebanyak yang Kalau lain, Pak. cabai populasinya sampai berapa tanaman ini kalau dengan luasan segitu sistem tebang sari cabainya? Kalau sistem tumpang sari paling pas sekitar 10 ribuan lah, kurang lebih Hmm, 9 iya, ribu. iya, 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 iya. Kalau yang single row, Pak. Single row ya. Oke, oke. Nah itu tadi Ya, kenapa kok pilihnya jenis cabai keriting Kang Ope, nggak jenis cabai rawit atau cabai merah besar? Alasannya apa? ya, untuk cabai keriting ini, Pak, permintaan pasarnya cukup tinggi, Pak. Jadi setiap daerah itu Hmm, biasanya mereka membutuhkan cabai keriting. Jadi ya hmm, potensi juga, Pak, gitu. Kalau kita selain itu kan apa produktivitasnya juga tergolong tinggi dibanding cabai yang lain, Pak. Lalu di perawatannya juga tergolong mudah, Pak, jika dibandingkan dengan cabai besar. Seperti itu, Pak. hmm. Nah, Kang Oboy, dulu kan situ daerah tanaman yang banyak ditanam tanaman pangan seperti padi dan jagung. Nah, Ya, dengan perintis seorang petani meneleh seperti Kang Oboy ini, sekarang di daerah berarti sudah banyak yang tanam cabai dan ya, sayuran gitu yang lain ya di ya, situ Pak. ya. Alhamdulillah, Pak. Mm-mm. Jadi yang awalnya itu, Pak, kan cuma tanam jagung. Walaupun mereka Mm-mm. tanam itu kan cuman tanam jagung di taman cabai di bawah jagung kan dengan apa teknik budidaya yang menurut saya waktu itu kurang tepat ya, Pak. Kalau sekarang sih, Pak, sudah apa berkembang ya istilahnya. Sudah berkembang sekarang mereka beralih ke teknik budidaya yang lebih tepat, lebih modern, Pak. Sekarang itu. Ya, ya. Dan Berarti apa? dengan mungkin mungkin melihat nilai ekonominya lebih tinggi ya, nanam Nah, seperti itu, Pak. cabai, sayuran yang lain Iya, jadi lebih iya, menguntungkan gitu ya. iya gitu kan. Sekarang Heeh. juga kan, Pak, lebih lebih apa istilahnya lebih bervariatif ya, Pak, jenis tanamannya. Yang dulunya cuma tanam jagung, sekarang kan mereka tanam kembang kol juga, tanam kacang panjang, tanam timun, seperti itulah, Pak. Hmm, oke. Nah, kalau di daerah kamu ini ada nggak sistem koperasi yang mewadahi petani-petani sekitar menjadi digabung gitu dalam satu Iya, wadah atau iya. hanya bergerak sendiri-sendiri di sana? Kebetulan, Pak, saya juga membuat apa istilahnya satu kelompok ya, Pak. Bisa Hmm, dibilang kelompok tani ya, Pak. Saya bergabung dengan petani-petani lain dan saya juga menyerap hasil panen dari mereka, Pak. Jadi hmm, dengan seperti itu kan petani lebih tenang juga ya, Pak. Mereka mau nanam apa aja, kita ini hasil panennya udah siap diserap, Pak. oke. Ah, mantap ini ya. Udah petani mandiri, juga aktif dalam koperasi. Jadi membantu petani yang lain supaya tidak menemui kendala dalam hal mungkin budidaya Pemasaran. juga
Iya, pemasaran juga ya. iya, Lah, pemasaran gimana ini Kang Oboy? Jadi iya. sistemnya bagaimana bisa diceritakan di sana? Untuk sistem pemasarannya Pak, kebetulan kita digabung ya Pak, dari satu petani, dari sekian banyak petani kita gabung Pak, lalu kita kirim ke pasar induk. Nah, Hmm, nanti terkait apa ya, terkait keuntungannya Pak? hmm. Keuntungannya itu paling kita yang menyerap hasil panen itu ambil di bawah 10% apa kira-kira 10-8% dari harga jual Pak. Itu kan udah termasuk biaya operasional dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Oh, kalau dalam wadah yang binaannya Kang Oboy ini ada berapa petani? Sedikit Pak, paling cuman sekarang ini baru 20 orang Pak. Oke, baru merintis berarti ya, tapi ya Ya, lama-lama nanti bisa berkembang nih. Apalagi Kang Oboy ini ya Pak. masih masih muda sekali. Kalau umurnya sampai Amin berapa Pak. ini Kang Oboy? Waduh, udah tua Umur Pak. Kalau sekarang umur sekarang sudah 34 Pak. masih muda lah, masih Ya inilah. Pak. Jadi masih semangat ke depannya masih Ya, mantap lah. ya. Nah ini Kang Kobe kalau sekarang kemarin kan harga cabai sempat turun ya, betul ya? Iya, betul Pak. Kalau ini di Tapi kisaran sekarang berapa nih sekarang? per tadi malam Pak, untuk cabai keriting harganya Rp25.000 per kilogram untuk cabai keriting. Hmm, untuk harga yang paling rendah itu pernah sampai berapa Kang Kobe? Pernah sampai harga 5.000 Pak, Rp5.000 Pernah ya? tingkat petani. Pernah. Itu Hmm, kalau nggak salah di tahun 2020 ya, waktu masa COVID Pak. hmm, betul. Itu pernah sampai Rp5.000. Bahkan kemarin juga kan kita sempat anjlok juga harga jual cabai keriting itu nyampe 8.000 di Hmm. tingkat petani Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik Pak, karena apa, pasokannya sudah mulai berkurang kayaknya. Jadi harganya juga ikut naik Pak. Iya, lagian cuacanya juga ini juga lumayan ekstrim ya. Perawatannya juga Iya Pak. harus ekstra. Iya. Nah, Iya Pak. nah ini mumpung ada Kang Oboy, saya pengen tanya nih. Ini kan cuaca akhir-akhir ini sangat ekstrim sekali, di mana hujan itu berhari-hari dengan intensitas yang sangat tinggi. Tentunya Hmm. dengan menanam cabai atau sayuran yang lain, nah, itu risikonya sangat besar ya. Kalau ada tips Iya. nggak Kang Oboy menanam cabai di musim yang ekstrim seperti ini? Mungkin untuk saya pribadi Pak melakukan teknis budidayanya yang tepat ya Pak. Yang pertama itu kita lakukan teknis Hmm, budidaya yang tepat. Di antaranya jarak tanam Pak, jarak tanam, kemudian pupuknya, di musim hujan ini kita kurangin pupuk yang mengandung nitrogen tinggi Pak. Seperti itu di oke pemupukannya. oke. Kemudian apa, dalam perawatannya juga, pengendalian hamanya kita harus rutin ya Pak. Dari terpal 1 minggu sekali, itu tidak boleh ada yang kelewat Pak. Dengan menggunakan apa, jenis jenis-jenis pestisida yang tepat Pak. Selain tepat, apa, jenis fungisidanya, tepat dosisnya dan tepat waktunya juga Pak. Oke, oke. Hmm. Kalau bunga kol sendiri gimana? Ini kalau ini kisarannya harga berapa nih Kang Oboy? Tadi malam kembang kol Pak Rp5.000 per kilogram. Termasuknya mahal atau murah itu kalau harga segitu? Standar sih Pak, mahal, tergolong mahal sih. Itu kan kembang kol itu Pak, kalau yang di Garut itu Pak, apa, masuknya apa, si daun itu kan lebih besar Pak. Kalau dibanding dengan Hmm. kembang daerah yang lainnya yang di dataran, apa, dataran rendah itu harganya lebih murah sih sebetulnya, yang kembang kol yang besar itu. Bahkan kalau yang di dataran rendah seperti Karawang itu kan lebih mahal Pak harganya. Karena kan kerbnya itu kan lebih besar dan tangkainya lebih kecil. Itu yang menjadi apa, Hmm. kelebihannya itu. Kalau untuk di daerah Garut sendiri Pak, karena kan itu kerbnya besar sih, kerja emang besar, tapi kan tangkainya juga besar, jadi banyak yang kebuang juga nih. Iya, 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 iya. perbandingan kerd sama apa, tangkainya itu tuh yang jadi ini Pak. Jadi makanya yang dari daerah Garut itu lebih rendah sih sebetulnya. Tapi kalau kita kalkulasikan ya sama-sama aja sih Pak. Karena kan menang di Hmm. bobot juga, bobot per kilogramnya dari satu pohon itu kita lebih berat. Heeh.
Nah, ini Kang Oboy ya. eh saya lihat sih Kang Oboy ini kayaknya senang berinovasi gitu ya. Dari auranya begitu. Nah, saya ingin tahu. Nah, kalau cabai yang dari Kang Oboy ya dan petani sekitar Kang Oboy ini ada khas nggak ciri khasnya atau kelebihannya dibanding dengan cabai yang lain ada nggak kira-kira Kang Oboy? Mungkin dari Ya, daya simpannya, dari ya, apanya gitulah, bobotnya ya, atau gimana? ya. Mungkin Pak kita di daerah kita ini punya satu kelebihan ya Pak. Mungkin karena faktor dukungan Mm-mm. apa kondisi lahan juga. Karena kita kan kondisi ketinggiannya itu 650 mdpl Pak medium. Nah ini kan Mm-mm. berdampak juga pada kandungan kadar air pada cabai Pak. Jadi cabai kita ini lebih kering begitu Pak. Kayak Mm-mm. kandungan kadar airnya lebih rendah. Jadi ini kan diminati pasar juga karena memiliki daya tahan simpan yang cukup tinggi, cukup lama gitu. Iya, 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 iya. Mm-mm. Nah, ini kalau untuk pemupukan ya tadi mungkin Kang Oboy kurang detail ya. Jadi Ya, selain pupuk yang dikocor itu ada nggak pemakaian pupuk yang disemprotkan Kang Oboy? ada Pak. Untuk pupuk foliarnya yang disemprotkan Mm-mm. kita menggunakan Merauke MAP Pak. Yang untuk cabai ya, Eh, vegetatif Merauke untuk MAP. vegetatif pakai Merauke Ya, MAP. ya, ya, Hmm, vegetatif. Merauke MAP ditambah lagi Merauke Pitoplex Pak. Kalau Merauke oke, MAP interval 1 minggu sekali, kalau Merauke Pitoplex 2 minggu sekali, maaf. dua Merauke minggu Pitoplex sekali. itu Oke. ya itu di masa vegetatif. Sedangkan untuk di masa generatif kita menggunakan Merauke MKP ditambah Merauke Pitoplex Pak. Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Nah ini Ya, kebanyakan kan petani itu kalau dia sudah tanaman cabai sudah mulai berbuah, itu pemupukannya ya, berhenti ya, sehingga masa ya, petik panennya itu juga akan lebih singkat. Nah, kalau ya, Kang Oboy, menurut Kang Oboy gimana? ya. Sebetulnya Pak ini kan harus terusnya dilakukan pemupukan selama selama tanaman itu masih produktif Pak. Itu kita wajib Heeh. melakukan pemupukan. Tentunya dengan Ya, pemupukan ya, ya. berimbang ya Pak. Kita Betul, setuju. ya jadi bukan cuma apa bukan cuma NPK yang berbasis sintetis aja, tapi kan kita gunakan juga yang apa pupuk-pupuk organik Pak, selain kohe seperti itu Pak. Hmm, ya. Supaya ya kita gunakan juga ini asam humat Pak. Asam humat supaya Hmm. meningkatkan apa nilai tukar kation Pak. Ya. Asam umat dipakai di umur berapa atau pas di dasar Oh iya pemakaiannya? Pak, dari awal juga Pak. Ya dari awal itu kita maaf, menggunakan yang pupuk Hmm. kocornya itu menggunakan Hmm. NPK 16, asam umat sama karate boron Pak dari Hmm. awal sampai Ya, akhir ya. gitu. Ya, dari awal sampai akhir kita menggunakan asam umat ini. Oh, jadi eh, masa tumbuh tanamannya itu lebih lama gitu ya, sehingga masa Iya Pak, petiknya pun akan lebih lebih panjang ya. iya Pak, seperti itu. Yang paling banyak bisa berapa kali petikan, Kang Oboy? Itu bisa sampai 20 kali petikan Pak, yang paling banyak itu. Hmm. Ini kan kalau misalkan kita apa punya dukungan cuaca yang bagus nih Pak, kita tidak terserang sama penyakit, ya bisa lebih lagi Pak itu petikannya. Oke, oke, oke. Nah, seru ini ya. Kang Oboy, Ya, kita break sebentar ya. iya Pak. Nanti kita terusin obrolannya ya. Tapi nggak lama-lama sahabat Mutiara, cuman mungkin sekitar setengah menit sampai 1 menit kita balik lagi. Nanti Iya kita Pak. lanjut masuk ke sesi yang kedua. Jadi bagi para sahabat Mutiara semua yang lagi menyimak, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita Ya. akan bahas bareng-bareng dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kang Oboy, petani milenial dari Garut. Oke, kita break dulu. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Kalau pulang.
Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo Sobat Mutiara, kita balik lagi di acara live Bicara Tani pada episode yang ke-215 bersama dengan Kang Uboy dari Garut. Ya, kita membahas tentang tumpang sari cabai dan bunga kol. Nah, Kang Uboy, ini ada Ya, Pak. sedikit mungkin komentar ya dari sahabat Mutiara di TikTok ini, Kang Uboy. Nah, ini Ya, kalau Pak. ini tumpang sarinya pakai cabai merah keriting tapi dengan bawang daun gimana? Ini tanggapannya, Kang Oboy. Bisa juga Pak, bisa juga Hmm. cabai. Bahkan saya pernah juga loh Pak, tanam cabai dengan bawang daun. Pernah juga. Hmm. Itu kan hampir maksudnya satu tipe juga ya, meskipun tidak satu spesies ya Pak, dengan Iya, kembang iya, kol. iya. Ya, tapi kan dia kan tidak perlu jalan-jalan juga nih. Jadi bisa kan posisinya ada di bawah tanaman cabai itu lebih bagus lagi Pak. Bisa juga diterapkan cabai dengan bawang daun. Jadi mulai tanamnya itu bawang daunnya di umur cabai berapa hari ini? Berarti kalau dengan bawang daun. Bawang daun kayaknya sih Pak sama juga Pak. Sama juga seperti cabai Pak. Sama Hmm. juga seperti cabai. Kita di usia 20 hari tanam cabai baru masuk bawang daun Pak. Tentunya tadi yang perlu diperhatikan itu jarak tanamnya aja sih. Karena kan dia butuh cahaya matahari juga ya untuk proses fotosintesis Pak, si bawang daunnya ini. Jadi jarak tanamnya jangan terlalu rapat Pak, supaya nanti sinar mataharinya masuk. Oke. Nah, Kang Oboy, kalau setelah kita selesai ini ya, misal tadi kita nanam cabai, kemudian tumpang sari dengan kembang kol. Kembang kolnya Ya. udah panen, kemudian cabainya itu sudah mulai masuki masa panen juga dan habis itu tanahnya kemudian pengolahannya diolah lagi atau bagaimana, terus tanamannya apa lagi gitu kira-kira Kang Oboy. Setelah panen kembang kol ya Pak, Hmm. kalau sudah panen kembang kol Pak, sudah Pak, kita tinggal tidak melakukan penanaman lagi Pak. Kita dibiarkan saja Pak. Jadi karena cabainya udah masuk masa usia panen Pak, kita fokus kepada pematangan buah saja Pak. Oh, tadi cabainya kita fokus. Setelah cabai habis, tanah diolah Nah, lagi atau gimana? ya diolah lagi Pak. Ya, tanah diolah lagi, kita tanamin lagi dengan tanaman yang kita rotasi ya Pak, dengan tanaman yang tidak satu spesies dengan cabai. Contohnya, Misalkan kita tanamin timun Pak. Setelah cabai ini kita tanamin timun. Tapi ini untuk berlaku di di lahan basah ya. Kalau di lahan tidak hujan Ya. kayaknya kan ini nggak mungkin juga kalau kita, apalagi kalau yang pengairannya ini mengandalkan air hujan. Karena kan kurang lebih hanya 6 bulan saja kan Pak. Jadi kalau di lahan basah kan kita bisa beroperasi lagi nih lahannya itu setelah kita tanaman cabai. Bisa kita tanamin lagi dengan tanaman yang tidak satu spesies dengan cabai atau kembang kol. Bisa kita tanamin lagi timun atau kita tanamin lagi kacang panjang. Bisa Pak. jadi biar siklus hamanya juga bisa terputus gitu ya. Oh, Iya. ya. Berarti setelah tanam cabai habis, tanam timun, nanti kapan lagi tanam cabai lagi kapan kira-kira? Mungkin setelah itu bisa juga sih Pak sebetulnya. Setelah kita rotasi dengan tanaman yang selain cabai, itu bisa juga sebetulnya. Tentunya dengan pengolahan lagi Pak, kita olah lahan lagi, kita cek pH-nya lagi, gitu Pak, kita lakukan pengapuran, itu bisa kita tanamin lagi Pak. Asalkan jangan berurutan gitu Pak. Setelah cabai jangan cabai lagi, jadi kita rotasi dulu Pak. Setelah tanaman cabai kita rotasi dulu dengan tanaman dari spesies lain, baru kita tanamin cabai lagi. Tapi sih maksimalnya Pak, kita setelah cabai kita tanamin kacang panjang atau timun. Nah setelah itu kita tanamin lagi
misalkan kita tanamin kubis atau apa, itu lebih baik lagi Pak. Alasannya apa? Ya kan lebih lama gitu Pak, lebih ini. Jadi apa eh, memangkas siklus hamanya itu Pak lebih ini, lebih lama lagi gitu. Oh, ya, 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 oke, 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 oke. Ya. Nah, dari berbagai jenis crop tanaman yang pernah ditanam oleh Kang Oboy, yang paling menguntungkan itu tanaman apa? Sebetulnya Pak semuanya menguntungkan ya Pak. Makanya saya juga melakukan apa-apa. Jadi ini kan petani itu kan dituntut jangan kaku ya Pak, karena Betul. semua jenis tanaman hortikultura ini berpotensi mendatangkan keuntungan Pak. Jadi ya kita Hmm, dituntut untuk tidak kaku menanam satu jenis tanaman saja. Misalkan di apa tanaman ini apalagi kan kita perlu melakukan rotasi ya Pak ya. Masa sih kalau hmm. kita cuman bisa satu tanaman aja, kita mau gimana rotasinya nih Pak? Kalau kita punya keahlian di satu tanaman saja. Itu kan kalau kita Iya, iya. ini punya keahlian di tanaman lain kan ini lebih apa? Lebih mudah lagi gitu Pak untuk melakukan budidaya. Kalau Oke, terkait oke. keuntungan ya seperti yang saya katakan tadi, semua jenis tanaman hortikultura ini mendatangkan keuntungan Pak, terlepas dari apa banyaknya apa tantangan itu, banyaknya risiko. Tapi Hmm. eh, salah satunya ya metode tebang sari itu kan juga saya katakan ini jadi salah satu strategi kita untuk mensiasati fluktuasi harga dan apa mendatangkan keuntungan bagi petani itu Pak. Iya, iya, iya. Siap, siap. Ah, Kang Oboy keren. Jadi dengan sistem tumpang sari ini eh cuannya jalan terus ya, istilahnya. Jalan terus Pak, jalan terus. Jadi kita apa resikonya itu Pak tidak bisa diminimalisir lah Pak resiko kerugiannya. Ah, Resiko daripada kerugiannya kita kita nanam cabai aja, itu iya kita nungguin sampai panen. Nah, tidak ada ya, hasil sampingannya gitu ya. iya Pak seperti itu. Apalagi kan untuk di lahan-lahan tada hujan Pak yang hanya bisa beroperasi sekitar 6 bulan saja ya Pak kurang lebih. Ini kan dari kalau kita langsung tanamin cabai kan nanti kita kan pas panen dapat harga rendah ya itu kayak mau ngambil keuntungan dari mana gitu Pak. Tapi kan kalau kita lakukan tumbang sari atau kita tanamin dulu dengan tanaman yang lain kan ini resiko kerugiannya kita bisa minimalisir Pak. Setuju, setuju, setuju. Mantap lah. Nah, yang paling fluktuatif kan sebenarnya kalau saya lihat harga cabai ini ya, naik Iya Pak. turunnya gitu ya. Iya. Sama aja sih Pak sebetulnya dari apa tanaman yang lain juga sama sebetulnya. Fluktuasinya itu Hmm. sangat cepat sekali Pak. Cuman kalau di cabai ini lebih ekstrim lagi sebetulnya. Kalau hari ini 10.000, besok lusa itu bisa 2 kali lipat harganya, bisa naiknya 2 kali lipat. Dan turunnya juga sama Pak, kalau cabai itu. Jadi nggak bisa ada metode ramal meramal, nggak ada ya. Jadi tergantung Nggak pasar ada gitu Pak, ya Kang Obe ya. nggak ada Pak. Iya, kita tetapkan Pak itu tergantung pasokan dan permintaan juga ya Pak. Itu kan di luar kendali petani sebetulnya. Ya terpaksa ya kita siasatinya ya di lahan aja Pak. Dari teknis budidayanya kita seperti apa, kita tekan biaya produksinya seperti apa, seperti itu aja. Jadi mau harga cabai itu murah, cabai itu mahal, tanaman tetap dipelihara gitu ya. Tetap dipelihara Pak. Tentunya kita dengan apa mempertimbangkan juga biaya operasi Pak, biaya operasionalnya. Ya kita usahakan biaya operasionalnya itu serendah mungkin tapi tanpa berpengaruh buruk juga pada kuantitas dan kualitas hasil panen Pak. Ya, ya. Nah, kalau untuk cabai harga impas, jadi harga jual impas itu di harga berapa? Balik modal aja itu di harga berapa itu, Kang Oboy? Tergantung tergantung biaya produksi ya Pak sebetulnya. Karena kan tiap-tiap tiap-tiap petani itu kan beda-beda ya Pak biaya operasinya, biaya Ah, operasionalnya. iya, iya, iya. Harga harga Ah, pokok produksinya itu kan beda-beda. Ya iya. kalau misalkan harga pokok produksinya itu 5.000 per pohon, satu pohon keluar 1 kilogram Pak. Harga jual 15.000 kita dapat untung tuh Pak. Kalau misalkan satu pohon keluar 1 kilo. Iya, Kalau iya, setengah iya. kilo ya iya. Kalau setengah kilo ya 7.500, biaya operasionalnya 5.000 ya dapat untung juga tuh 2.500 tuh dari biaya operasional. Iya, iya, iya.
Nah, Tergantung juga sih Pak sebetulnya, nggak bisa di ini, nggak bisa apa oh, standarnya berapa gitu, tergantung biaya operasional aja. Makanya saya selalu oke. melakukan ini Pak, selalu melakukan apa, selalu memangkas biaya operasional Pak. Karena kan kita juga nggak ada jaminan apa dapat harga tinggi. Jadi kalau misalkan biaya Hmm, produksinya rendah, kalau biaya produksinya rendah nanti harga jualnya rendah pun kita ya minimal kita Pak balik modal lah, minimal balik modal nggak rugi itu. iya, 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 iya. Nah, ini ada nggak pernah, oh misalnya mm, biasanya pada bulan menjelang katakanlah akhir tahun harga cabai Ya naik. Nah, kita penanamannya disesuaikan dengan hal seperti itu atau enggak, Kang Oboy? enggak sih Pak, itu harga itu nggak jadi jaminannya Pak. Misalkan yang akhir tahun ini naik enggak Pak, tergantung pasokan dan Hmm, permintaan sih sebetulnya. iya, Kalau iya. tahu harga, kalau tahu hari tahun naik Pak, nih saya nanam seluas-luasnya aja Pak. Kalau tahu bakal naik, kalau tahu udah tahu dapat harga tinggi ya saya nanam seluas-luasnya aja. Tapi kan nggak ada jaminan ya Pak kita dapat harga tinggi. Ya, berarti intinya yang penting kita berusaha, hasilnya Ya kita Pak, tawakal, kita serahkan juga sama yang di atas ya. iya Itu ya itu Kang Pak. Oboy ya. Intinya itu. Jadi Ya yang tetap sih Pak. mm, Kalau untuk harga ini tergantung pasokan dan permintaan di pasar Pak. Kalau pasokannya tinggi ya harga rendah gitu. Kalau pasokannya rendah, permintaannya tinggi ya harga juga ikut naik seperti itu Pak. iya, 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 oke, oke, oke. Nah, Kang Oboy, ini Ya, sambil nunggu pertanyaan dari sahabat Mutiara yang sedang menyimak ya. Silakan ya sahabat Pak. Mutiara, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ya, Hmm. Nah, untuk para petani milenial yang lain yang mungkin seumuran dengan Kang Uboy, istilahnya yang ingin terjun ke dunia pertanian ini ada saran nggak? Ataukah eh, motivasi, istilahnya motivasi ya. supaya tidak takut untuk terjun menanam seperti cabai atau sayuran yang lain gitu. Ya, mungkin Pak, balik lagi kepada pola pikir kita ya Pak. Kalau kita, Hmm. kalau saya pribadi sih menilai bahwa sektor pertanian ini cukup menjanjikan juga Pak. Kadang kan orang itu kenapa nih di usia muda sudah jadi petani ya? Karena memang ya emang waktunya Pak. Waktunya kita itu emang waktunya dari muda gitu Pak. Kalau sudah tua kan kita juga gak ada jaminan bakal tua Pak. Betul. Memang ini kan Ya, ya. usia yang idealnya menjadi petani itu ya dari sejak usia muda Pak. Terkait tantangan ya mungkin dari apa setiap usaha kan ada tantangan sendiri-sendiri ya Pak. Itu tergantung Ah, kitanya juga siap atau tidaknya. Kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu dalam apa bidang pertanian ya kita bisa gali juga Pak dari berbagai literasi ya Pak. Itu. Jadi ya intinya kita lihat kita harus melihat apa bahwa sektor pertanian ini sektor yang cukup menjanjikan Pak dari segi ekonomi. jadi jangan takut ya untuk terjun Nggak perlu takut Pak. istilahnya. Ya, Hmm. karena kan setiap usaha kan ada tantangannya juga Pak. Nggak mungkin lah pasti ada tantangannya. Itu ya apa kita juga kan melakukan pola tumbang sari ini kan termasuk strategi kita ya Pak untuk meminimalisir risiko Betul, betul, seperti itu betul. Pak. Jadi kan banyak sih cara yang bisa kita usahakan untuk meminimalisir risiko di budidaya tanaman ini. Sebenarnya gitu. Hmm. Jadi ya nggak perlu takut juga Pak. Kalau terkait harga ya memang apa memang fluktuatif sih Pak. Kalau untuk harga kan biasanya itu kan petani itu takutnya ini udah panen, pas panennya harga rendah, ya kita siasatilah di budidayanya. Gimana caranya supaya kita tidak rugi? Hmm. Nah, ini Kang Obe, saya kalau di lapangan itu melihat eh, mungkin hama penyakit yang sering dicabai itu kan seperti apa namanya lalat buah ya, itu Ya, yang di sebagian besar petani itu menjadi momok lah. ya. Kalau pengalaman Kang Oboy di lalat buah ini pengendaliannya seperti apa? Untuk lahat buah ini saya sendiri melakukan apa eh, memasang ini apa perangkap ya seperti petrogenol gitu Pak, seperti perekat apa lalat buah gitu.
kita juga melakukan penyepraian pestisida yang bersifat repelen Pak, bersifat menolak serangan hama dari seperti dari bahan aktif propenopos, diazopos, dimetoat seperti itu Pak, melakukan penyepraiannya. Kita juga kan sanitasi lahan juga kan termasuk kan, kita usahakan lahan kita supaya tetap bersih Pak, jangan sampai ada sampah atau kotoran-kotoran yang bisa menarik datangnya lalat buah ini. Oh, jadi berarti memang harus bersih lahannya, terus Ya, harus interval berapa kali penyemprotannya, berapa hari sekali untuk untuk supaya spraynya mencegah lalat buah ini datang. eh, untuk penyempraiannya itu interval 7 hari sekali Pak. Tapi kalau misalkan intensitas serangannya cukup tinggi, bisa dilakukan 3 hari sekali Pak spraynya. Jangan Nah, menggunakan kalau pestisida yang dengan menggunakan pestisida yang bersifat repelen ya Pak, yang oh iya iya memiliki iya. bau menyengat. Nah, kalau Kang Oboy ada nggak ada pengalaman tersendiri untuk menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, ya, dari bahan-bahan yang istilahnya bukan pestisida yang pabrikan, ada nggak untuk budidaya ini? Untuk budaya mungkin Pak, untuk pencegahan trips aja, pencegahan Hmm. trips, kutu-kutuan itu kita menggunakan daun ini Pak, daun sirsak. Daun sirsak kita gunakan, itu bisa digunakan juga itu buat ini untuk mencegah kutu kebul Pak. Nah, ini menarik ini. Ya. Pengalamannya Kang Oboy ini masih muda tapi pola pikirnya cerdas. Nah, Kang Oboy, bisa nggak lebih detail lagi? Ini Ya, pemanfaatan daun sirsak untuk mencegah drip, bagaimana caranya? Berapa iya, lembar daun, terus dicampur apa? Ada nggak? Ada tipsnya iya. nggak? Ini kan daun sirsak itu kan kita awalnya di ini dulu Pak, di blender atau ditumbuk dulu Pak. Kita Berapa lembar itu? bisa 100 lembar atau 50 lembar juga Pak, nggak apa-apa sih. Banyak mungkin juga nggak Ah, apa-apa. Ya kan, iya, iya. kandungannya kan nanti kandungan ininya lebih tinggi juga nih. Kita Hmm. tumbuk gitu Pak, kita saring si daunnya itu, nanti kita tambahkan juga Pak deterjen itu sedikit aja sih. Kita tambahkan juga deterjen. Hmm. Nah, Hmm. lalu kita bisa didiamkan dulu Pak 1 malam, lalu bisa di-spray langsung ke tanaman cabai. Karena kan kalau organik ini Pak relatif nggak ada efek sampingnya Pak. Kalau organik ini ke tanamannya juga ya, tidak berdampak buruk Pak kalau penggunaan pestisida ini. Hmm. Iya, Cuman iya. ya Nah, karena kan cuman kan gini Pak, untuk organik ini kan agak ini juga di lingkungannya. Kalau misalkan kita yang pakai organik, yang lain kan di lingkungan tetangga udah pakai yang organik kan ini susah juga Mas sebetulnya iya, pengendaliannya. iya benar ya. Kalau Iya, kitanya menjaga sendiri, yang lain tidak menjaga, iya Pak kitanya itu. Iya, kena juga ya. iya tetap aja kan Ah, hamanya resisten juga Pak. iya. Kalau efektivitasnya, kalau yang organik ini dibanding yang kimia, lebih efektif yang kimia tentunya ya, lebih cepat ya Iya, lebih cepat reaksinya ya. Pak. Reaksinya lebih cepat, resistensinya juga lebih cepat Pak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ah, ah, ah. Nah, Kang Obe, tadi kalau misal tadi kan merangkul petani di kelompok tani sampai 20 itu ya. Iya. Itu ada semacam garansi nggak nanti, atau pembelian cabenya di kisaran harga berapa gitu, atau mengikuti pasar biasanya? Mengikuti pasar Pak. Saya mengikuti pasar Pak. Karena kan kalau kita melakukan sistem apa istilahnya kontrak ya Pak, kontrak harga. Hmm. Kalau misalkan kita melakukan kontrak harga kan di pasar juga kan harus kontrak juga. Tapi kan ini di pasar kan enggak Pak. Itu seperti yang saya katakan tadi itu mengikuti pasokan dan permintaan di pasar itu harganya fluktuatif. Jadi setiap hari itu harga berubah-ubah Pak. Kita kita pun yang sebagai pihak yang menyerap hasil panen dari petani tidak bisa memberikan jaminan harga Pak. Kecuali kita di pasarnya juga melakukan sistem kontrak juga. Misalkan di pasar Hmm. mau beli ke kita dengan harga kontrak ya kita bisa juga Pak memberikan kontrak kepada petani. Cuma kan tidak seperti itu. Makanya di sini saya mau sistemnya itu persentase Pak. Istilahnya kita ambil apa
komisinya 10% atau di bawah 10%, Pak. Paling maksimal 10% dari harga jual. Kalau misalkan harga kembang kol Rp5.000 ya kita ambil Rp500, Pak. Itu dari per kilogramnya. Kalau misalkan harga cabai 10.000 kita ambil 1.000 seperti itu, Pak. Cuman kalau saya sendiri sih, Pak, di cabai maksimal 2.000 ya, Rp2.000. Jadi maksimalnya ya, minimal Rp1.000. Itu pun jika harga di bawah 20.000. Jika harga di bawah 20.000 saya ambil Rp1.000. Kalau ada harga di atas 20.000 saya ambil 2.000. Kalau misalkan nanti harga cabainya 30.000 atau 50.000 saya tetap ambil Rp2.000 saja, Pak. Jadi nggak ambil persentase. Iya ya, keren lah. Seperti itu, Jadi Pak. lebih berpihak kepada petani anggota ya, gitu ya, supaya Iya, sama-sama jalan dan iya, mendapatkan Pak. keuntungan yang lebih banyak. Iya, Pak, gitu. Nah, Soalnya kan ya, nggak keren. semua petani memiliki akses pasar, Pak. Apalagi kan yang petani-petani Hmm, gurem tuh, Pak. Apalagi yang petani-petani gurem. Nah, jadi kita iya. apa istilahnya terbuka aja, Pak, untuk harga ini gitu. Karena kan eh, resikonya itu kan terlalu besar juga, Pak, dari fluktuasi harga ini kan petani itu. Iya, betul, betul. Mantap lah Kang Oboy. Nah, ini kalau tiap hari atau per minggunya itu bisa eh, menjual berapa ton itu ke pasar induk gitu dari Oh iya. kelompoknya Kang Oboy ini. Eh, paling, Pak, sekitar 2 ton, satu ton setengah 2 ton lah, Pak, per 5 hari sekali. Jadi di petani itu bisa setor rata-rata 1 kintal, Pak, 1 kintal cabai rata-rata ya per 5 hari sekali. Hmm. Karena kan nggak ini juga, Pak, petani-petani garam ya, bukan petani yang punya luasan lahan luas gitu. Kita tabung aja. Iya, iya, tapi jelas istilahnya lebih membantu ya dengan petani gurem itu kita Iya, Pak. akomodir mereka jadi Iya, lebih terbantu, tidak bingung memasarkan iya, hasil iya, panennya gitu. iya. Seperti itu, Pak, kira-kira. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan mereka juga Oke, lebih berani, Pak. Lebih berani Lebih berani mencoba tanaman-tanaman yang lain kalau ada pihak yang mau menyerap hasil panen mereka. berarti sebelum menanam mencari pasar dulu atau pasar dulu baru nanam itu biasanya Kang Oboy. Pasar dulu, Pak, karena pasar sudah tersedia ya, Pak. Pasar kita tinggal Hmm. tanam aja sih. Jadi meskipun nanti di saat harga anjlok pun kita sudah siap menjamin bahwa hasil panen dari mereka akan kita serap. Oh, gitu. Mau barang melimpah di pasaran atau ini tetap Ya, diterima ya itu hasil ya panennya ya. diterima, Pak. Itu bisa dibilang garansi juga, Pak, bagi petani-petani. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Wah, keren sekali Kang Oboy ini. Semoga di negara kita lebih banyak petani-petani milenial seperti Kang Oboy yang berjiwa sosial tinggi, membantu Amin, Pak, petani amin. yang lainnya supaya taraf hidupnya ikut naik Ya. juga Baik. gitu. Iya, Kang Oboy, terima kasih nih Kang Oboy. Gak terasa kita sudah Sama-sama, Pak. berada di penghujung acara bicara tani kita kali ini. Jadi eh saya bisa tarik kesimpulan dari obrolan kita sore ini. Jadi menanam dengan sistem tumpang sari ini, misalkan dengan cabai, dengan kembang kol, bunga kol, ini sangat menguntungkan. Apabila tanaman yang satu Ya, ini mengalami harga yang fluktuatif, tanaman yang satunya lagi bisa menutupi. Oke. ya, Dan betul, Pak. tanaman ini juga kita bisa rotasi dengan tanaman yang lain sebelum kita balik lagi menanam dengan tanaman utama yaitu tanaman cabai. Ya, Oke, terima kasih Kang Obed. sama-sama, Sahabat Pak. Mutiara, jika bicara tani kali ini dirasa bermanfaat, silakan juga bagikan video ini di media sosial Anda dan jangan lupa like, subscribe channel NPK Mutiara TV, pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lainnya. Ya. Oke, sampai jumpa dan tunggu terus episode kami berikutnya. Terima kasih. Salam Mutiara. Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include dong, Bang. Include.
namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya gitu. Saya pakai buah. Dan ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara berhasil juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya saran- Yang saya- jelas, pupuk kayak Mutiara Pak kini tadi. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, 16 Bu Ati. 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, pangan dan perkebunan. Oh. Ingat, pupuk Mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.